Para jamaah sekalian, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kenikmatan yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Islam wal iman, taufik wal hidayah serta nikmat sehat wal afiah, sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita sebagai orang beriman kepadanya, yaitu di antaranya baru saja kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan kita tunggu kedatangan sholat isya, serta kita duduk bersama-sama untuk bermuzakarah ini dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita dan memaafkan daripada kesalahan dan kehilafan serta kekurangan kita. Para jemaah sekalian, malam ini kita membahas tentang masalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah orang yang keluar daripada agama Islam yang disebut sebagai orang murtad. Bagaimana tanggapan hukum Islam terhadap mereka? Sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Sulamut Taufik ini, yaitu bahwasanya ada pasal atau bab yang menceritakan, membahas tentang hal tersebut. Pada halaman 14 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu 'ala man waqa'at minhu riddatu
al-audu fawran ilal Islam bin nutqi bi syahadataini wal iqra'u amma waqa'at bihi al-bidatu wa yajibu alaihi an-nadamu ala ma sadara minhu wal ajamu ala alla ya'uda li mislihi. Jadi wajib bagi orang yang kebetulan sudah terjadi pada dirinya itu, yakni perkataan atau perbuatan atau i'tiqad yang menyebabkan yaitu keluar dari agama Islam, wajib apa? Yakni wajib segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan lisannya, kemudian dia meninggalkan daripada segala perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dia yaitu dalam kemurtadan. Contohnya misalnya seorang Islam pindah agama kepada ya Nasrani yang ada palang, ada di rumahnya itu gambar-gambar orang berjenggot, ada perempuan yang disebut sebagai ibu Tuhan, ya, gambar-gambar semacam itu harus dibuang. Palang pintu palang salib, ya, dibuangin harus. Terus apa? Wal iqla'u, dia meninggalkan dari perbuatan-perbuatan yang sudah dia lakukan itu selama dia murtad. Wa yajibu alaihi an-nadam, dan wajib menyesal sekali, ya, dengan tadi sebab perbuatan yaitu sampai keluar dari agama Islam, dia harus menyesal. Wal ajamu alla ya'uda, dan ajam, dan dia itu berencana dan dia itu beriktikad bercita-cita tidak akan kembali lagi kepada perbuatan murtad, ya, seperti itu. Kan ada lagi viral nih, nenek-nenek murtad, nenek umur 70 tahun murtad, ya dalam, ya, betul nggak? Masya Allah. Emang dia sih kelakuannya begitu, umat Islam tapi suka menjelekkan Islam. Katanya apa? Cadarku lebih sari kondekku lebih indah daripada cadarmu. Terus suara kidungku artinya lebih indah daripada suara azanmu, lebih merdu daripada suara azanmu. Kan begitu ya? Dia jadi suka melecehkan Islam, maka Allah Subhanahu wa taala ya tidak suka kepada orang itu, ya akhirnya dia itu murtad, ya naudzubillah min. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhu fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Begitu kata Allah. Barang siapa orang Islam yang keluar dari agamanya dan dia mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan bukan agama Islam, maka dihapuskan segala amal ibadahnya, kebaikan-kebaikannya selama dia Islam, dihancurkan semua, dimusnahkan semua sama Allah, dan dia itu menjadi penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Nauzubillah min. Jadi tidak boleh umat Islam keluar dari agama Islam kepada agama lain, pokoknya agama apa aja dah, nggak boleh. Kan setiap hari Jumat khotib itu selalu menyampaikan ayat yang berkaitan dengan nasihat untuk selalu mati dalam keadaan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Begitu kan setiap hari Jumat kita dengar tuh. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam agama Islam. Agama Islam itu Allah sangat sayang kepada kita. Supaya apa? Mana Islam itu selamat.
Aslama yuslimu islaman, artinya apa? Yaitu orang yang selamat. Bahwa muslimun wa dzaka muslimun aslim. Seperti itu. Jadi artinya kalau orang yang Islam, sekalipun dia itu ahli pendosa, ya kerjaannya mabok, kan ada orang Islam yang begitu, ya kerjaannya main judi, kerjaannya mancingnya pakai judi, ya kalau mancingnya di rawa di laut mah, yang kagak ada unsur duit taruhannya, nggak apa-apa. Refreshing sekali-kali boleh, ya nggak? Nah, tuh orang yang suka berbuat dosa, tapi dia masih orang Islam, insya Allah nanti pada saatnya setelah dia mati, yaitu setelah menjalani hukumannya berapa tahun di dalam neraka, nanti pada akhirnya akan diangkat oleh Allah SWT, ya dimasukkan ke dalam surga. Beda dengan orang non muslim. Orang-orang kafir itu khalidina fiha abada, kekal mereka di dalam neraka jahanam selama-lamanya. Ayatnya mana? Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Baqarah itu, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Begitu kata Allah. Sesungguhnya orang-orang kafir, ya orang-orang kafir, baik dia dari ahli kitab maupun dari orang-orang musyrikin. Orang musyrikin itu yang bagaimana? Ia yang mengatakan Allah itu punya anak, Allah punya istri, lalu dia bikin patung, dia sembah-sembah, dia bikin apalagi itu benda-benda, ya dia sembah dijadikan Tuhan, atau dia menyembah selain daripada Allah seperti matahari, ya bulan, bintang, atau gunung, pokoknya itu namanya, atau sapi, ya kan ada yang menyembah sapi kan ya. Di zaman Nabi Musa juga ada orang bikin patung anak sapi terbuat dari emas. Di situ dikatakan bahwasanya ini Tuhannya Musa. Begitu, yaitu apa? Anak sapi. Akhirnya Bani Israel pada ikut nyembah apa? Nyembah anak sapi, ya seperti itu. Padahal itu adalah apa? Yaitu bikinan seorang yang bernama Samiri, ya. Akhirnya ya dikutuk dilaknat sama Allah. Nah, selain daripada orang Islam, mereka itu orang-orang kafir, baik dari Alkitab maupun orang-orang yang musyrik. Musyrik tahu kan tadi ya? Artinya yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, ya seperti tadi ada patung, ya kemudian ada gunung, ada batu besar, ya disembah, ada tempat-tempat angker, ya disembah di situ, dijadikan Tuhan. Nah, itu kata Allah, fina di jahannama khalidina fiha, yaitu mereka di dalam neraka jahanam kekal selama-lamanya. Tuh. Kalau orang Islam enggak kekal, kalaupun dia mati banyak dosa, dia enggak kekal di dalam neraka, tapi dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang-orang yang ahli ibadah, enggak ada dosanya, wah langsung masuk surga. Subhanallah. Ya mudah-mudahan kita semua gitu ya. Amin. Jangan sampai disetrap dulu sama Allah di neraka. Alhamdulillah, amin. Iya, mudah-mudahan kita langsung dimasukkan ke dalam surga. Amin. Sebab ada orang yang kata Nabi, ya umatku itu pasti masuk surga, semuanya masuk surga, kecuali yang nggak mau. Begitu kata Nabi. Siapa yang nggak mau? Yaitu orang yang man ato'ani dakhulal jannah wa man aswani faqad aba. Orang yang taat kepadaku dia masuk surga, dan yang menolak, ya yang menolak, yang nggak mau ikutin ajaran Nabi, maka dia itu orang yang nggak mau masuk dalam surga, ya. Nabi sholat, kita sholat. Nabi puasa, kita puasa. Nabi ngaji, ya kita ngaji. Kata Nabi begini, idza maratum bil jannah
bertahu. Kalau kamu lewat satu taman surga, mampirlah. Apa itu kata sahabat taman surga ya Rasul? Yaitu majlis ilmu, majlis zikir. Terus ngaji kita. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ya, kata Nabi begitu. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap orang Islam. Ya, kita kembali kepada apa? Ya, ini kepada orang yang murtad tadi supaya apa? Segera dia bertaubat. Jangan malah diizinkan. Oh, katanya diizinin dari sono, diizin dari sini. Gak boleh. Masa orang mau masuk neraka kita izinkan? Gak boleh. Jadi kalau misalkan ada saudara kita nih, misalnya gini, kita punya kawan di Bandung lah misalnya, udah sekian lama kita nggak ketemu. Tiba-tiba kita datang, sekitar 10 tahun, itu baru kesana lagi. Lah, sampai di rumahnya kita lihat, nah ini banyak buat pala. Ya, gambar-gambar orang berjenggot. Terus gambar apa lagi tuh? Perempuan yang pakai lagi berdoa begitu, kayak tadi disebut Bunda Maryam, ya. Disebut apa itu dia orang Nasrani itu punya paham 3 Tuhan. Trinitas. Nah, setelah kita sampai ke sono, kita harus bilangin kepada teman kita itu, ini nggak perlu jadi begini, kan tadi lo Islam, ya. Balik, ini buang ini, tuh, syahadat, langsung suruh syahadat, nggak usah pakai ke pengadilan agama dan sebagainya, syahadat aja udah di situ, ayo syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Udah dia Islam lagi, gampang sebetulnya. Makanya orang keluar Islam gampang, masuk Islam juga gampang. Suruh bersyahadat lagi. Ini tinggalin yang begini, turunin, bakar di sono, ya. Bayang lagi. Akhirnya seperti itu. Alhamdulillah seperti itu. Nah, kalau dia nggak mau gimana? Ya udah. Nanti kalau di Amirul Mukminin di zaman Nabi dan para sahabatnya dibikin laporan kita kepada Amirul Mukminin, wah Amirul Mukminin, saya punya kenalan Quran di sana rumahnya. Jadi sekarang dia udah murtad. Oh, nanti dipanggil, kemudian diapain? Disuruh bertaubat sama Amirul Mukminin. Bulan benar kamu telah keluar dari Islam. Iya. Kembali sekarang mengucapkan doa al-syahadat. Langsung kalau dibilang dia mau baca, kalau dia nggak mau itu dieksekusi harus dipenggal lehernya orang itu. Gak main-main Pak, orang Islam itu, jangan main-main agama, ya seperti itu. Dan ada keterangan di sini kalau misalnya tidak terjadi sampai istilahnya pelaksanaan eksekusi itu, artinya nggak sampai terpanggil oleh Amirul Mukminin, boleh tuh yang tahu boleh, kita misalnya yang tahu boleh tuh dipenggal lehernya. Ya seperti itu. Cuman kita jadi urusan nanti, ya. Kembali kita lanjutkan. Ya, setelah diperintah untuk taubat yang nggak mau, maka wayuk tahu dan dibunuh. Wayab dulu biha saumuhu. Kalau orang yang murtad itu misalnya lagi puasa nih, orang murtad itu lagi puasa, batal puasanya. Ya, wa tayamumuhu, tayamumnya batal. Wa nikahu, dan juga nikahnya. Ya, qabla dukhuli, bahkan ya begitu juga sebelum dia melakukan hubungan sama istri. Wa kaza ba'dahu, kalau dan begitu pula sesudah dia hubungan. Jadi misalnya orang itu pengantin baru, ya, pengantin baru kan malam pertama dia belum hubungan sama istrinya. Tiba-tiba terjadi murtad, orang itu keluar, salah satunya dah, ya salah satunya keluar dari agama Islam, batal tuh nikahnya. Tadi kan sebelum hubungan, walaupun sudah hubungan sama aja, batal juga. Besok paginya misalnya pada murtad, salah satunya murtad, nikahnya batal tuh, bukan bininya lagi atau bukan suaminya lagi, udah.
Wa illam ya'ud ba'da wa illam ya'ud ilal Islam fil hiddati, kecuali kalau dia itu ya segera dia kembali kepada Islam. Wala yasu aqdun nikah, dan tidak sah pernikahan sama orang murtad. Tidak boleh orang Islam nih, baik yang lakinya yang murtad, orang murtad, atau perempuannya orang murtad. Contohnya Ocit mau nikah lagi nih. Ya misalnya contoh, atau yang belum Agus misalnya mau udah pacaran, udah kenalan sama cewek ya di Facebook lah gitu kan, kenalan. Terus ceritanya si calon istrinya ini pindah agama, ya udah nggak boleh Gus nikah sama dia, udah pindah agama. Murtadin itu namanya murtad. Si wanitanya itu jangan dilamar, udah nggak boleh, gak sah pernikahannya. Iya nggak sah pernikahannya. Kenapa? Dia bukan orang Islam, murtad. Wa tahrumu zabihatuhu, dan juga tidak boleh itu haram. Soal orang laki-laki biasanya tukang motong sapi, tukang motong ayam, kambing. Nah, dia murtad dari agama Islam, bukan agama Islam lagi. Nah, yang motong dia haram kita makan, nggak boleh kita. Kalau orang lain nggak terserah, agama lain. Kita ini Muslim nggak boleh motong makanan potongan orang murtad. Yang tadinya Islam pindah ke agama lain, itu namanya murtad. Dia mau agama Yahudi, mau pindahnya ke Yahudi, pindahnya ke Nasrani, pindahnya ke Buddha, Hindu, atau ke Majusi. Majusi itu penyembah api. Pokoknya selain daripada keluar daripada agama Islam, itu namanya murtad. Wala yarisu wala yurasu, dan tidak mewarisi dan juga tidak diwariskan. Tidak boleh. Contohnya seorang ini kaya, nah, dia murtad. Itu hartanya, ya hartanya dia itu bukan hartanya dia lagi, udah. Tuh, secara hukum Islam bukan hartanya lagi, yaitu harta orang Muslim, artinya dikuasai oleh negara. Oleh negara apa? Orang Islam, Amirul Mukminin maksudnya begitu. Nanti dibagi-bagi itu. Wala yurasu, dan juga tidak mewarisi. Ada salah seorang anak, bapak punya anak 5. Salah satunya ada yang keluar dari agama Islam. Nah itu yang keluar nggak dapat, nggak dapat warisan. Ini sampai ke situ, jadi hukumnya berat ya, jangan main-main itu masalah pindah agama itu. Wala yusalla alaihi, dan kalau dia mati jangan disolatin. Wala yusalu, jangan dimandiin. Wala yutmanu, jangan dikafanin. Wala yutmanu, jangan dikuburin. Dikemanain? Asim makan buaya. Serem gak tuh? Coba itu. Kita kalau udah mati, ya kan disuruh diapain? Kewajiban kita ini sebagai orang yang hidup, fardu kifayah ada 4. Pertama mandi, kedua mengkafanin, ketiga sholatin, yang keempat kuburin. Tuh kewajiban kita kepada saudara kita yang Muslim, ya ada 4 yang kepada yang mati tadi itu. Pertama mandiin, kedua mengkafanin, 3 musholatin, dan keempat menguburin. Atau ada orang kafir, tapi dia itu namanya emang asli, bukan asalnya dari Islam, bukan, emang kafir dari kecil, dari keturunan, namanya kafir zimmi. Dia itu enggak mengganggu kepada orang Islam, misalnya enggak musuhin umat Islam. Nah kalau dia mati,
boleh itu dimandiin, dikafanin, kuburin, sholatin enggak, karena apa? Bukan orang Islam. Cuman kewajibannya 3 aja, mandiin, kafanin, sama kuburin. Gitu. Tapi kalau orang murtad kan tadinya Islam dia, beda. Kalau orang murtad tadinya Islam, disuruh balik dia kagak mau balik. Tuh, kemudian dia mati. Itu diapain? Masih makan gue. Iya. Udah seret aja. Bawa kemana? Udah ke tempat penangkaran buaya. Lemparin jenazahnya ke situ, mayatnya.